Pengadilan Negeri Slawi, digitalisasi layanan informasi tata tertib persidangan melalui media digital pada Pengadilan Negeri Slawi adalah judul aktualisasi reformer yang kami banggakan, yang akan didampingi oleh Bapak Ririn Rianto, Panmut Pidana dari PN Slawi. Silakan, Ananda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Bapak Yustiar Nugroho selaku penguji, yang saya hormati Bapak Ririn Rianto selaku mentor, yang saya hormati Bunda Jenny selaku coach. Pada pagi hari ini, saya Irma Rahmawati, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2024, akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul digitalisasi layanan informasi tata tertib persidangan melalui media digital pada Pengadilan Negeri Slawi. Baik, latar belakang dilakukannya aktualisasi ini adalah bahwa masih manualnya mengenai layanan informasi tata tertib persidangan pada Pengadilan Negeri Slawi, yang mana hal tersebut tidak mengimplementasikan nilai ASN berakhlak, terutama nilai adaptif, maka diperlukannya digitalisasi layanan informasi untuk mengikuti perkembangan era digital yang ada. Kemudian yang mulia, aktualisasi ini bertujuan untuk menerapkan nilai ASN berakhlak, yaitu terutama berorientasi pelayanan dan juga adaptif. Dalam hal ini adalah digitalisasi layanan informasi pada Pengadilan Negeri Slawi. Manfaat dari aktualisasi ini pada dasarnya adalah supaya masyarakat, para pencari keadilan, mendapatkan pelayanan prima dan kemudahan dalam hal akses layanan informasi tata tertib persidangan pada Pengadilan Negeri Slawi dalam bentuk media digital. Aktualisasi ini dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi saya pada bidang kepanitraan dengan membuat suatu inovasi yang sebelumnya tidak ada pada Pengadilan Negeri Slawi. Kemudian yang mulia Bapak penguji, hal pertama yang saya lakukan pada aktualisasi ini pada dasarnya adalah berkoordinasi dengan mentor sehingga didapatkan 3 isu yang dirasa paling membutuhkan pemecahan solusi pada Pengadilan Negeri Slawi. Setelah ditemukan 3 isu tersebut, dilakukan analisis isu dengan teknik tabisan isu USG yang didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah urgency, yang kedua seriousness, dan yang ketiga adalah growth. Kemudian berdasarkan analisis USG tersebut, terpilihlah satu isu yang akan diangkat dalam aktualisasi ini, yaitu mengenai belum adanya layanan informasi mengenai tata tertib persidangan melalui media digital pada Pengadilan Negeri Slawi. Setelah isu terpilih, dilakukanlah analisis menggunakan analisis sebab akibat yang dipetakan dengan diagram fishbone. Setelah itu dilanjutkan dengan pencarian alternatif solusi untuk pemesanan isu yang ada, yaitu dengan penggunaan teknik McNamara yang menghasilkan satu solusi utama, yaitu dengan melakukan digitalisasi layanan informasi mengenai tata tertib persidangan yang awalnya manual diperbarui dengan menggunakan media digital, dalam hal ini adalah bentuk video dan juga penggunaan QR Code. Kemudian yang mulia Bapak penguji, aktualisasi ini pada dasarnya memiliki 5 kegiatan yang pada setiap kegiatannya terdapat beberapa tahapan dengan output sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dan koordinasi terkait rancangan aktualisasi, baik dengan mentor maupun dengan coach. Kemudian kegiatan kedua adalah kegiatan pengumpulan materi dan juga informasi dengan melakukan wawancara pada para petugas persidangan dan juga melakukan observasi langsung pada ruang sidang di Pengadilan Negeri Slawi. Kemudian kegiatan ketiga adalah kegiatan utama, yaitu proses digitalisasi layanan informasi tata tertib persidangan dengan pembuatan video. Kemudian yang keempat adalah kegiatan sosialisasi hasil video kepada masyarakat, terutama para pengunjung sidang. Kemudian kegiatan kelima merupakan kegiatan pendukung, yaitu dengan pembuatan QR Code dalam bentuk stiker yang nantinya terintegrasi pada video layanan yang akan ditempel pada sudut-sudut ruang sidang agar dapat mudah diakses. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya saya berpegang pada nilai-nilai berakhlak. Yang pertama adalah kolaboratif, tentunya dalam perancangan kegiatan ini saya bekerja sama dengan bidang lain seperti IT, kemudian dengan IT, kemudian juga dengan para mentor. Kemudian yang kedua adalah adaptif, di mana untuk mengikuti perkembangan era digital dengan pembaharuan dari bentuk manual
ke bentuk media digital dalam hal ini adalah pembuatan video dan juga QR code. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja berkaitan dengan manfaat dan juga tujuan yaitu berorientasi pelayan guna memberikan pelayanan prima bagi para masyarakat pencari keadilan. Di sini saya Irma Rahmawati, saya berkomitmen bahwa saya akan menyelesaikan aktualisasi ini dengan baik sebelum klasikal di BDK Semarang. Kemudian tentunya dalam rancangan ini saya juga berlandaskan pada nilai-nilai dasar Mahkamah Agung yang salah satunya adalah akuntabilitas, di mana dalam melaksanakan aktualisasi ini dilakukan dengan profesional dan juga dengan penuh tanggung jawab. Yang mulia Bapak Penguji, tentunya pada rancangan aktualisasi ini terdapat beberapa kendala dan hambatan, tapi kendala ini kemudian saya temukan solusi dan juga antisipasinya. Kesimpulan dari rancangan aktualisasi ini adalah bahwa telah mengimplementasikannya nilai berakhlak terutama untuk nilai adaptif dan juga berorientasi pelayanan dengan melakukan digitalisasi dalam bentuk video dan QR code pada layanan informasi tata tertib persidangan pada negeri Slawi. Kemudian saran yang dapat saya berikan agar nantinya rancangan aktualisasi ini dapat berkelanjutan dan bermanfaat adalah dengan membagikan tautan video layanan ini pada sosial media Pengadilan Negeri Slawi sehingga video ini dapat memberikan kemudahan bagi para pengakses. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Beritahu aci dimakan asik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ananda Irma. Baik, kami akan dengarkan Bapak Ririn Rianto SH, Panmut Pidana dari PN Slawi memberikan dukungan. Singkat padat, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Yang mulia Bapak Yustiar Nugroho selaku penguji, kemudian Dr. Jenny Hutaluruk selaku coach dari Saudara Irma Rahmawati. Saya selaku mentor sangat mengapresiasi dari aktualisasi yang dibuat oleh Irma Rahmawati karena wujud dari implementasi Perma nomor 6 tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2020 yang ada sekarang di Pengadilan Negeri Slawi berupa tata tertib yang hanya bisa kita lihat dan dibaca saja. Jadi ke depannya diharapkan dari aktualisasi dari Irma ini bisa ada inovasi berupa digitalisasi, di mana masyarakat sekarang lebih mengedepankan pencarian informasi secara digital. Jadi kami selaku mentor sangat mendukung dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Irma Rahmawati beserta eh, Ibu Dr. Jenny selaku pembimbing yang diharapkan ke depannya bisa menjadi pengadilan negeri yang bisa menjadi contoh untuk pengadilan negeri lain, seiring dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Yang Waalaikumsalam. Mulia, Bapak Penguji. Baik, terima kasih Bunda Jenny. Yang terhormat Bapak Panmut Pidana PN Slawi ya. Sebagai mentor dan tentunya adik Irma Rahmawati yang kami banggakan. Nah, ini yang diangkat adalah digitalisasi informasi dari tatip persidangan. Ini tatip persidangan hanya untuk perkara pidana atau perkara perdata juga atau bagaimana? Baik, yang mulai izinkan saya untuk menjawab. Untuk aktualisasi ini nanti saya berdasarkan Perma nomor 6 tahun 2020 yang mulia. Jadi nanti untuk pidana dan juga perdata juga. Itu secara umum yang mulia. Oke, pidana perdata. Nah, ini juga
juga saya tanyakan masalah urgensi ya. Urgensi diadakan tatip secara digital. Memang itu ada perma yang mengatur tentang digitalisasi. Akan tetapi kalau bicara tentang urgensi, mungkin ada hal-hal tertentu yang harus dipikirkan mengenai apa yang diharapkan sebenarnya dengan adanya digitalisasi tatip persidangan. Apakah yang sebelumnya dengan manual, dengan cara-cara manual, itu masih dianggap masih belum optimal atau masih belum efektif? Hal-hal apa yang menyebabkan menjadi tidak optimal nih, tidak efektif nih, kalau tatip sidang tersebut tidak dilakukan secara digital? Atau malah justru sebaliknya, sebenarnya lebih efektif jika tidak diajukan secara digital. Contoh, mungkin seharusnya dalam bisnis proses hukum acara di persidangan, seharusnya ini justru tatip persidangan itu adalah menjadi domain dari panitera pengganti, di mana panitera pengganti tersebut haruslah sebelum hakim memasuki ruang sidang, dia harus menyampaikan tuh tatip persidangan di persidangan secara manual tentunya. Nah, ini seperti apa ini? Apa yang akan diharapkan sebenarnya sehingga diperlukan tatip sidang yang digital? Silakan. Baik, yang mulai dengan saya untuk menjawab. Jadi untuk di Pengadilan Negeri Selawi sendiri untuk tata tertib persidangan masih dalam bentuk manual, itu dalam bentuk papan yang mulia. Sehingga setelah saya melakukan observasi dan juga berkonsultasi dengan mentor, terutama dengan para petugas persidangan yang mulia, masih banyak kurangnya ketertiban dalam aturan persidangan yang ada, yang mana saja hal tersebut akan mengganggu jalannya persidangan yang mulia. Kemudian setelah dilakukan observasi juga bahwa manualnya tata tertib persidangan di Pengadilan Negeri Selawi, apalagi berhubungan dengan masyarakat Indonesia yang kita tahu dalam membaca yang mulia, bahwa sebenarnya untuk papan aturan tersebut tidaklah efektif, sehingga saya rasa perlu adanya digitalisasi, yaitu dalam bentuk video dan juga untuk mengoptimalkan sarana yang ada di ruang persidangan yang mulia, karena di Pengadilan Negeri Selawi terdapat televisi yang mana saya rasa dapat untuk menyebarkan informasi mengenai tata tertib persidangan di depan ruang sidang, sehingga sebelum para pengunjung sidang datang, maka para pengunjung sidang dapat melihat dan mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan atau tata tertib yang harus mereka laksanakan sebelum mereka mengikuti persidangan. Seperti itu yang mulia. Oke, baik. Ini itu yang akan diharapkan ya. Tentunya yang diharapkan adalah supaya sebelum memasuki ruang sidang itu pengunjung sidang sudah paling tidak mengetahui tata tertibnya, sehingga di saat persidangan sudah lebih tertata atau lebih baik, lebih sopan, dan mengetahui rambu-rambu yang ada di persidangan. Nah, akan tetapi tentunya tentang efektivitas ya, tentang efektivitas juga terkait dengan kita kaitkan juga dengan hukum acara. Memang pada saat sekarang ketentuan tentang contempt of court itu masih belum ada. Nah, otomatis ini pun juga perlu jadi bahan pertimbangan, sehingga nantinya tentang efektivitas ini juga, apakah digitalisasi itu betul-betul hanya sekedar memberikan informasi awal kepada para pengunjung sidang, sehingga pengunjung sidang paling tidak sudah mendapatkan gambaran awal, atau nantinya tetap ada kombinasi antara yang digital dengan yang manual, dikarenakan ini kan masalah hukum acara ya. Jadi
Jadi itu adalah sebenarnya tugas panitera pengganti untuk menyampaikan tata tertib persidangan, sehingga di mana para pengunjung sidang itu betul-betul terkonfirm bahwa dia wajib untuk tertib di persidangan, sehingga persidangan tersebut dapat berjalan lancar, tidak ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang bisa menghambat persidangan. Dalam artian kalau di ranah hukum itu tentunya berkaitan dengan contempt of court. Nah, oke. Ini mungkin nanti bisa didiskusikan dengan mentor, pimpinan, atasan, atau rekan-rekan adik atau hakim-hakim yang bertugas di PN Selawi ya tentang hal ini, karena di persidangan itu yang mempunyai otoritas penuh adalah ketua majelis. Ketua majelis inilah yang menentukan jalannya persidangan, sehingga paling tidak adik Irma harus meminta pendapat dari hakim-hakim senior selaku ketua majelis di persidangan tersebut. Nah, digitalisasi ini tentunya ada sarana dan prasarana yang harus disiapkan. Tadi sudah disebutkan ada QR code ya. Nah, dan juga ada video layar televisi ya untuk Nah, ini berkaitan tentang hal-hal seperti itu. Apakah Ade Irma bisa menemukan atau memikirkan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang akan dihadapi kemudian? Silakan. Baik Yang Mulia, untuk rancangan ini tentunya terdapat beberapa hambatan. Yang pertama adalah mengenai pembuatan digitalisasi layanan informasi tersebut Yang Mulia, yang mana ketika kita akan membuat video dengan kualitas yang baik, maka dibutuhkanlah aplikasi-aplikasi yang memang mumpuni untuk melakukan pengeditan Yang Mulia. Untuk hal itu, tentu saja biasanya untuk aplikasinya itu berbayar Yang Mulia. Untuk itu, solusi saya adalah dalam melakukan pembelian mengenai aplikasi tersebut. Kemudian untuk bagaimana nantinya hasil video tersebut, hambatannya mungkin nanti pada saat penyebaran video tersebut Yang Mulia. Tapi solusi saya adalah dengan pertama yaitu pembuatan QR code yang mana QR code tersebut terintegrasi pada video layanan yang kemudian QR code tersebut akan ditempel pada sudut-sudut di dekat ruang sidang Yang Mulia, seperti itu. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan bagian PTIP untuk untuk menyebarkan video layanan tersebut pada media sosial Pengadilan Negeri Selawi agar video-video tersebut tetap dapat berkelanjutan dan dapat diakses oleh para pengunjung. Seperti itu Yang Mulia. Enggak, maksud saya hambatan-hambatan apa yang bisa terpikirkan selain itu? Hambatannya mungkin Karena begini ya, ini mungkin sama dengan yang tadi dibuat oleh adik Jihan ya. Ini sifatnya walaupun ini informasi, tapi sifatnya itu justru kita yang harus proaktif. Kita yang proaktif. Jadi bukan pengunjung sidang yang aktif atau customer pengadilan yang pencari keadilan yang aktif. Kalau informasi-informasi yang dibuat oleh peserta yang sebelumnya itu para pengunjung sidang yang aktif, misalnya mencari informasi tentang layanan, mencari informasi tentang apapun itu yang berupa layanan ya. Tapi ini kan sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan di internal kita di pengadilan, bahwa dibutuhkan supaya pengunjung sidang itu tertib. Intinya seperti itu. Nah, tentunya pengunjung sidang nggak meminta itu, tetapi kita yang harus proaktif. Nah, tentunya ada hambatan-hambatan yang lain yang kita harus aktif. Tadi misalnya kalau di Jihan itu hambatannya mungkin di sosialisasi, walaupun kalau kata saya itu bukan sosialisasi. Nah, justru kalau di Irma ini justru butuh sosialisasi nih, sosialisasi agar aparatur pengadilan di Satker di PN Selawi ini
aktif menginformasikan ini kita ada QR code untuk tata tertib persidangan. Mohon Bapak Ibu mengakses. Kan begitu nih. Nah, untuk itu tentunya harus diadakan sosialisasi nih. Baik dari kalangan satpam maupun petugas PTSP atau sorry, kok terputus ya. Cek. Masuk, Cek. masuk Terdengar, yang mulia Bapak. Pak Penguji. Pak, masuk ya? Masuk Ya, ya. Masuk terdengar, yang mulia. terdengar. Kok tiba-tiba videonya masih terdengar ya? Oke. Nah, ini tentunya apakah nantinya sosialisasi terhadap stakeholder yang ada di PN Slawi ini ada kendala atau tidak? Dan yang terutama permasalahan misalnya masalah IT ya, bagaimana? Dan katakanlah begini, Satpam sudah memberikan informasi kepada pengunjung sidang yang akan ikut dalam ruang sidang misalnya. Nah, tolong Bapak bisa akses ini QR code-nya untuk bisa mengetahui tata tertib persidangan. Nah, di saat dia scanning QR code tersebut ternyata ada lag. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Apakah sudah pernah dipikirkan oleh Adik Irma? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana way out-nya, solusinya seperti apa? Nah, ini contohnya hanya contoh saja. Kira-kira bagaimana? Baik, Yang Mulia, mungkin terhadap kendala untuk yang itu mungkin mengenai partisipasi para pengunjung sidang sendiri, Yang Mulia, atau kesadaran dari para pengunjung sidang itu sendiri untuk mengetahui apakah tata tertib yang ada dalam persidangan. Kemudian mungkin solusi yang dapat saya lakukan mungkin dengan benar seperti yang Mulia katakan, yaitu dengan melakukan sosialisasi, terutama pada petugas keamanan, kemudian para penjaga ruang persidangan Yang Mulia, sehingga nantinya ketika memang ada masyarakat pengunjung sidang diberitahukan informasi sejak awal bahwa eh, pada Pengadilan Negeri Slawi terdapat layanan informasi dalam bentuk digital yang dapat di-scan pada handphone para pengunjung sidang agar sebelum dilaksanakannya sidang, para pengunjung sidang sudah mengetahui apa tata tertib yang harus dilakukan oleh para pengunjung sidang. Seperti itu Yang Mulia. Iya, baik. Enggak, maksud saya itu kalau tiba-tiba itu ada lag nih. Misalnya si pengunjung sidang tidak bisa mengakses QR code tersebut atau ada hal-hal yang lain yang yang menjadi kendala gitu. Apakah sudah dipikirkan sehingga bisa dibuat suatu troubleshoot atau memitigasi resiko nih? Cek. Halo, Bagaimana Yang Mulia? Mohon cek. maaf, tidak terdengar. Terdengar, Yang Mulia Bapak Penguji, Ya, terdengar. keputus ya? Enggak, maksud saya Enggak. itu, Ya, silakan, ya, silakan. maksud saya itu, misalnya ada lag nih, misalnya ada lag tentang akses dari QR code tersebut, karena kan itu nanti kan di refer to link ya, pasti link akhirnya terbuka, tertampil di handphone masing-masing atau di device yang dimiliki oleh pengunjung sidang untuk menonton atau ada tayangan informasi tentang tata tertib persidangan. Nah, bagaimana solusinya kalau terjadi lag ini? Apakah sudah dipikirkan ada troubleshoot-nya, ada apa sudah dimitigasi dulu resiko-resikonya, apapun apa yang nantinya bisa misalnya contoh kalau tadi yang saya Wah,
penguji keluar. Mentor Pak Ririn, nanti Pak Ririn boleh, Pak Ririn mentor boleh menambahkan, mendukung ininya Pak ya, mentinya. Bisa menambahkan ya Pak. Silakan Pak penguji yang mulia, bisa dilanjut. Ya, sorry ini kok tiba-tiba sinyalnya. Karena Ya, kemarin jadi hujan deras. contoh saja. Ya, ini contoh saja. Tadi kalau misalnya lag si pengunjung tidak bisa mengakses. Nah, tentunya ini ada hal-hal yang harus dipikirkan tentang pelayanan ya. Misalnya nantinya si satpam atau petugas persidangan atau apapun itu menginformasikan, oh mungkin eh, menggunakan WiFi kantor saja atau apalah. Ini paling paling tidak harus dipikirkan tentang solusi tadi. Kalau tiba-tiba ternyata ada lag. Apakah sudah pernah dipikirkan ini, Adik Irma? Bagi Yang Mulia izin menjawab untuk hal tersebut saya sudah Yang Mulia seperti yang Izin? saya katakan. Bagaimana Yang Mulia? Ya izin menjawab untuk hal tersebut Iya, yang iya, kita iya, ketahui silakan. jika kayak bentuk dalam bentuk QR code tentunya membutuhkan sinyal yang kuat Yang Mulia. Untuk itu solusinya adalah saya juga nantinya berkoordinasi dengan bidang IT untuk menayangkan video tersebut di depan ruang sidang Yang Mulia. Jadi di Pengadilan Negeri Slawi untuk di depan ruang sidangnya terdapat televisi yang mana itu dapat digunakan sebagai media untuk menayangkan video tersebut. Jadi misalkan nantinya ada pengunjung sidang dengan kualitas sinyal yang yang jelek bagi seperti itu Yang Mulia, mereka dapat diarahkan untuk menuju ke depan ruang sidang untuk melihat video yang ditayangkan di TV di depan ruang sidang seperti itu Yang Mulia. Oke, baik. Jadi memang nantinya tentunya petugas IT ya, tim IT itu yang nanti berperan ya. Nah, selama ini dari semenjak diskusi dengan pimpinan, diskusi dengan mentor, dan yang saya harap ini karena tata persidangan, adik juga harus diskusi juga dengan ketua-ketua majelis, hakim-hakim di PN Slawi, hakim-hakim senior, bagaimana tentang digitalisasi tatip persidangan. Nah, tadi masalah urgensi dan efektivitasnya, supaya memang betul-betul informasi itu terdeliver dengan baik kepada pengunjung sidang. Nah, apakah dari para stakeholder tersebut bisa dipetakan apakah ada hambatan komunikasi atau tentunya paling krusial ini dengan petugas IT, apakah ada hambatan kendala atau memang petugas IT mampu untuk membuat seperti yang diinginkan Adi Irma. Bagi Yang Mulia izin menjawab, sebelumnya saya Silakan. telah berkoordinasi Yang Mulia dengan bagian IT jika saya ingin membuat aktualisasi seperti ini. Kemudian untuk bidang IT juga mereka menyetujui karena memang sebelumnya di Pengadilan Negeri Slawi tidak ada inovasi ini Yang Mulia. Kemudian saya sudah berkoordinasi juga mengenai penayangan di depan ruang sidang dan juga nantinya akan di-share di media sosial Pengadilan Negeri Slawi dan bidang IT menyanggupi Yang Mulia seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ade Irma. Semoga sukses. Silakan, Baik, Bunda. terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Ananda, Ririn, maaf, Irma, dan Bapak Ririn boleh meninggalkan tempat, pasti ada kesibukan yang dikerjakan. Baik, terima Iya, kasih terima kasih Bapak. waktunya. Ya, Terima kasih, Bapak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami panggilkan selanjutnya reformer yang sangat kami banggakan, Bapak Leonardo Bagas Pudia Susanto dari PN Wonosobo. Bisa dibuka slide-nya. Peningkatan pelayanan kepanitraan hukum melalui e-form surat keterangan di Pengadilan Negeri Wonosobo. Didampingi oleh Bapak Sindra R. Wardana SH.MH, Panmut Hukum. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat, yang mulia Bapak Yustiar Nugroho selaku penguji, yang saya hormati Ibu Jenny Hutauruk selaku coach, serta yang saya hormati pula Bapak Sindra Rifli Wardana selaku mentor. Perkenankanlah saya, Leonardo Bagas Pujia Susanto, pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pelayanan Kepaniteraan Hukum melalui e-form Surat Keterangan di Pengadilan Negeri Wonosobo. Yang pertama, latar belakang dari dipilihnya rancangan aktualisasi adalah adanya e-form Surat Keterangan dapat meningkatkan pelayanan dari segi efektivitas waktu dan biaya. Pelayanan surat keterangan pada Pengadilan Negeri Wonosobo saat ini belum memanfaatkan e-form. Oleh karena itu, diperlukan adanya e-form permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Wonosobo. Adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah meningkatkan pelayanan yang ada pada kepaniteraan hukum sehingga dapat menambah kebermanfaatan layanan yang diberikan kepada pengguna serta sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Adapun manfaat dari kegiatan aktualisasi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Mohon maaf. Adapun manfaat dari kegiatan aktualisasi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, memudahkan akses informasi terkait permohonan surat keterangan pada kepaniteraan hukum, serta sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Rancangan aktualisasi ini sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai analis perkara peradilan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo. Aktualisasi ini merupakan inovasi saya sendiri dan belum pernah ada di Pengadilan Negeri Wonosobo. Aktualisasi ini memperhatikan kebutuhan yang belum terpenuhi di Pengadilan Negeri Wonosobo terkait dengan pelayanan surat keterangan. Yang mulia Bapak Penguji, setelah saya melakukan observasi serta diskusi, ditemukan 3 isu yang diperlukan penyelesaian. Setelah saya melakukan analisis dengan metode analisis USG, ditemukan 1 isu utama untuk diselesaikan, yaitu kurangnya pelayanan surat keterangan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo karena belum adanya e-form. Selanjutnya, saya melakukan analisis bab akibat menggunakan metode Fishbone. Kemudian saya melakukan identifikasi alternatif solusi menggunakan metode McNamara dan ditemukan 1 alternatif solusi yang akan dilaksanakan, yaitu membuat e-form dan brosur digital terkait layanan surat keterangan. Yang mulia Bapak Penguji, berikut ini adalah rencana pelaksanaan kegiatan yang telah saya rancang, yang terdiri dari 5 kegiatan, yang dimulai dari membuat brosur digital, dilanjutkan dengan membuat e-form surat keterangan, dilanjutkan kegiatan publikasi sekaligus uji coba, kemudian sosialisasi sekaligus launching, dan diakhiri dengan evaluasi dengan jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir. Adapun kegiatan-kegiatan ini terkait dengan nilai-nilai berakhlak, kemudian terkait juga dengan visi misi organisasi, serta terkait dengan kontribusi terhadap penguatan nilai dasar organisasi. Dalam kaitannya dengan nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, dalam hal ini saya melakukan pembuatan brosur digital dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna layanan. Dalam kaitannya dengan nilai kolaboratif, saya melakukan kegiatan ini dengan meminta arahan serta masukan dari mentor saya. Dalam kaitannya dengan nilai akuntabel, saya siap melaksanakan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi, adanya e-form surat keterangan dan pelayanan yang sebaik-baiknya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Wonosobo sehingga dapat meningkatkan kredibilitas di Pengadilan Negeri Wonosobo. Adapun kontribusi terhadap penguatan nilai organisasi, salah satunya terkait dengan responsibilitas. Adanya e-form surat keterangan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan responsibilitas khususnya pada Pengadilan Negeri Wonosobo.
Adapun hambatan yang berpotensi terjadi ketika saya melaksanakan kegiatan aktualisasi ini sebagaimana terlampir, dan saya juga telah mempersiapkan antisipasinya. Kemudian kesimpulan saya terkait dengan kegiatan aktualisasi ini adalah adanya e-form dan brosur digital terkait surat keterangan dapat meningkatkan pelayanan surat keterangan di kepaniteraan hukum. Adapun saran saya, supaya e-form dan brosur digital dapat bermanfaat secara maksimal, maka e-form dan brosur digital yang dibuat agar dipublikasikan secara berkala melalui media sosial milik satuan kerja, serta tetap ditampilkan di logat PTSP melalui stiker QR Code. Kemudian perlu juga dilakukan evaluasi berkala untuk meninjau pemanfaatan e-form surat keterangan dan brosur digital. Saya, Leonardo Bagas Pudia Susanto, siap berkomitmen untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini sesuai jadwal yang telah direncanakan sebelum kegiatan klasikal pada tanggal 9 Desember mendatang. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Buah durian, buah rambutan, dibelah dua hilang bijinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Ananda Leo. Dan kami undang dengan hormat Mentor Bapak Sindra R. Wardana SH MH, Panmut Hukum dari PN Wonosobo memberikan dukungan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Yang Mulia Yudhian Nugroho selaku penguji, yang saya hormati Bunda Jenny selaku coach, dan yang saya banggakan Leonatus Bagas selaku reformer. Pertama-tama yang akan bahwa terkait rancangan aksi dari Leonardo Bagas adalah terkait peningkatan pelayanan, itu merupakan sesuatu inovasi yang baru bagi di layanan Pengadilan Negeri Wonosobo. Karena selama ini meskipun ada era terang yang sudah dicanangkan oleh Badilum berdasarkan SK nomor 44 tahun 2019, namun masyarakat di sekitar wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo masih sangat jarang menggunakannya. Jadi dengan adanya e-form, permohonan surat keterangan ini bisa meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Wonosobo menjadi lebih cepat, terutama di pelayanan surat keterangan. Dengan ini saya juga sangat mendukung dari rancangan yang sudah disampaikan ke saya dari peserta Leonardo Bagas. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Mentor. Silakan, Yang Mulia Bapak Penguji. Baik, terima kasih Bunda. Yang terhormat Bapak Mentor, Pak Sindra Refli. Ya, terima kasih. Ini untuk adik Leonardo. Nah, e-form ya. E-form ini apakah hanya suatu metode untuk mendapatkan informasi dari customer pengadilan yang membutuhkan surat keterangan dengan mengisi form yang diajukan, yang dibuat oleh nantinya adik Leonardo, ataukah menjadi semacam surat keterangan digital atau bagaimana? Baik, Yang Mulia izin menyampaikan bahwa rencananya nanti e-form yang dimaksud di sini adalah formulir untuk surat keterangan yang diberikan kepada pengguna layanan yang datang dan membutuhkan surat keterangan. Jadi selama ini kan formulir yang ada di sini itu sebagai dalam bentuk tercetak, Yang Mulia. Jadi ketika ada pemohon yang datang, kami mempersiapkan formulir tercetaknya, kemudian baru memberikan kepada pemohon. Tapi melalui e-form ini nanti pemohon bisa mengakses sendiri surat
formulir sesuai yang dibutuhkan sehingga mereka nanti dapat mengisi dan mencetaknya sendiri Yang Mulia. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu sekaligus dapat mencetak surat keterangan ya. Berarti surat keterangannya bentuknya digital juga ya? Untuk surat keterangannya ini nanti kan akan kami input ke PTSP Plus Yang Mulia. Kemudian nanti setelah semua syarat-syarat dilengkapi beserta pemohon membawa e-form yang sudah diisi, dicetak tadi, baru kami proses Yang Mulia. Oke. Jadi bisa kemungkinan dilakukan sebelum datang ke kantor pengadilan ya? Benar Yang Mulia, karena di situ rencananya akan kami publikasikan juga melalui media sosial, sehingga nantinya pemohon yang menghendaki bisa mempersiapkan dulu yang diperlukan, sehingga ketika sampai di sini nanti kami sudah tinggal memprosesnya saja Yang Mulia. Oke, ini simpel nih. Jadi tadi disampaikan juga oleh Bapak Mentor bahwa memang di pengadilan sudah ada era terang. Nah, sehingga adik bisa memunculkan ide untuk membuat e-form ini, apakah berpikir bahwa era terang ini belum maksimal, belum optimal diakses oleh pengguna layanan atau oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya apa kendalanya? Baik, Yang Mulia, izinkan menjawab. Jadi setelah kami di sini mencoba melihat dari demografi pengguna layanan yang datang, khususnya terkait dengan surat keterangan ini kan terdiri dari berbagai macam rentang usia Yang Mulia. Kendala yang pertama tentu ketika penggunaan era terang itu kan diperlukan akses akun, harus membuat akun terlebih dahulu. Ternyata tidak semua orang ini bisa memahami penggunaan email seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua di sini memang masyarakat di sini sebagian besar meminta mengajukan permohonan itu dengan cara datang secara langsung ke pengadilan Yang Mulia. Jadi di sini kami harus mencarikan solusi yang terbaik supaya pelayanan ketika ada pemohon yang datang dapat dilaksanakan secara cepat, efisien, efektif, dan memberikan hasil yang terbaik Yang Mulia. Oke, baik. Jadi intinya bahwa memang mengikuti kemampuan yang ada dalam masyarakat ya. Jika memang kalau aplikasi yang harus memasukkan login akun dulu dan lain-lain, itu memang masyarakat agak banyak yang masih kurang paham nih. Jadi ini tetap disambut secara aktif, dipermudah dengan e-form. Ini basicnya menggunakan apa ini? Google Form atau menggunakan platform lain? Rencana kami nanti akan menggunakan Google Drive Yang Mulia. Google Drive, oke. Nah, sebelumnya itu mengeluarkan surat keterangan dengan harus mengisi dokumen yang tercetak dan lain-lain itu kira-kira sampai menjadi surat keterangan itu berapa lama? Dan yang diharapkan dengan adanya Google Form ini, Google Tag ini, e-form itu menjadi berapa lama? Bisa dijelaskan itu? Baik Yang Mulia, untuk surat keterangan yang sebelumnya, ketika ada pengguna layanan yang datang, apabila semua persyaratannya sudah lengkap, tidak ada yang kurang, maka dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam Yang Mulia. Tetapi kemudian ada kalanya pemohon yang datang itu tidak hanya 1-2 orang, bisa pada saat-saat tertentu bisa langsung 5-10 orang Yang Mulia. Jadi ketika kondisinya seperti itu, ketika harus menyediakan formulir yang sudah tercetak, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Maka dengan adanya e-form ini salah satunya harapan kami nanti ketika pemohon itu bisa melakukan scan, kemudian mendapatkan formulir dan mengisinya sendiri, maka bisa lebih cepat pelayanannya. Begitu Yang Mulia. Oke. Nah, sekarang apa yang hambatan-hambatan, kendala-kendala yang sudah terpikirkan dari adik Leonardo ini terhadap aktualisasi
Adik Leonardo ini bisa terwujud tepat waktu? Ada nggak yang sudah terpikirkan? Atau aktualisasi ini di kemudian hari sudah jalan nih, ternyata ada troubleshooting yang harus dipikirkan sehingga menjadi guidance tertentu yang memang sudah dipikirkan sebelumnya. Silakan dijelaskan. Baik Yang Mulia, untuk hambatan serta kendala antisipasi yang mungkin terjadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, salah satunya terkait dengan publikasi melalui media sosial milik Satuan Kerja Yang Mulia. Jadi karena saya tidak memiliki akses untuk ke sana, saya akan berkoordinasi dengan tim PTIP nanti supaya dapat dibantu untuk melakukan publikasi. Demikian kurang lebih. Hanya masalah publikasi? Masalah sarana prasarana, masalah pembuatan e-formnya, terus apabila nantinya pengguna layanan tersebut ada kendala misalnya, apakah sudah dipikirkan? Ya Yang Mulia, jadi saya juga memikirkan bahwa dalam penerapan aktualisasi ini nanti bisa saja ketika ada pengguna yang datang, dia akan mengalami kendala dalam mungkin ketika scan kesulitan atau perangkatnya tidak mendukung. Jadi dalam hal ini formulir yang tercetak itu tidak kita hilangkan secara total. Kami akan tetap menyediakan, tetapi jumlahnya akan kami kurangi sehingga nanti kami arahkan supaya tetap melakukan memanfaatkan e-form yang telah dibuat Yang Mulia. Jadi maksudnya kembali lagi ke yang model cetak ya? Atau tidak dimaksimalkan dulu? Ini bagaimana akses layanan e-form? Baik Yang Mulia, untuk akses layanan e-form ini tadi direncanakan akan ada 2 akses, yaitu bisa melalui link yang dipublikasikan di media sosial milik Satuan Kerja, dan yang kedua melalui stiker QR Code yang disediakan di loket PTSP Kepaniteraan Hukum Yang Mulia. Nah, ini kan sebenarnya kalau seperti ini berarti diperlukan sosialisasi yang kuat nih dari seluruh stakeholder yang ada di Pengadilan Negeri Wonosobo. Ya, tadi sudah ada solusi tentang QR Code dengan link yang ada di PTIP. Nah, kalau seandainya linknya itu tidak bisa diakses atau seperti apa, ada way out lain supaya bisa si pengguna layanan ini tidak menunggu terlalu lama atau menghambat pengguna layanan untuk tentunya mendapatkan surat keterangan. Baik, jadi seperti yang telah disampaikan tadi bahwa solusinya seandainya nanti ketika pengguna layanan kesulitan untuk mengakses link yang sudah dibuat, kami tetap menyediakan formulir yang sudah tercetak tetapi jumlahnya lebih sedikit. Akan tetapi di sisi lain untuk memastikan juga bahwa linknya itu tetap bisa diakses, kami juga melakukan pemeriksaan berkala apakah QR code yang kami buat, kemudian link yang kami buat itu sudah kadaluarsa atau belum, sehingga untuk memastikan bahwa nanti jalur yang bisa diakses tetap bisa digunakan oleh pengguna layanan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Ini tadi tentunya mentor sudah mendukung program Adik Leonardo. Nah, bagaimana dengan stakeholder yang lain? Misalnya pimpinan Satker, ya, ketua pengadilan, wakil ketua, para hakim, atau tentunya petugas IT, satpam, karena ini berkaitan dengan pelayanan ya. Mungkin dari satpam pun juga harus kita lihat bagaimana dukungan terhadap ini. Bagaimana, Andi? Mohon izin, untuk kemarin saya telah berdiskusi juga dengan ketua pengadilan dan beliau menyampaikan bahwa beliau mendukung juga untuk aktualisasi yang akan saya laksanakan karena ini kaitannya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian saya juga sudah berdiskusi dengan petugas pada loket PTSP dan
mereka juga memberikan dukungan karena hal ini nantinya juga dapat mempercepat proses waktu layanan dan menurunkan biaya juga yang mulia, karena tidak perlu mencetak sebanyak sebelumnya untuk formulir surat keterangan yang diberikan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Adik Leonardo. Cukup. Silakan, Bunda. Baik, terima kasih yang mulia Bapak penguji. Silakan meninggalkan tempat Bapak Sindra Wardana. Mungkin ada kegiatan yang Izin akan Ibu dilaksanakan. Bunda, Bapak. Oke. Baik, kita akan lanjutkan peserta berikutnya. Kami lompati Ananda Lesiani. Kami panggilkan reformer yang sangat kami banggakan, Bapak Muhammad Saiful Adam dari Pengadilan Agama Slawi. Optimalisasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui papan informasi dengan fitur QR Code pada Pengadilan Agama Slawi adalah judul aktualisasi atau rancangan yang akan disampaikan. Didampingi oleh Bapak Haji Tokidin SAG, MH, Panitra dari PA Slawi. Silakan. Ananda Saiful.